dengan cara klik kanan pada bagian ini, create new scene. Kita buat new. Enggak kelihatan. Oke. Saya ulang ya dari awal. Klik kanan, create new scene. Kemudian kita beri nama pada scene ini. Kemudian kita klik kanan, UI, image. Kemudian pada folder aset, kita drag ke bagian image source-nya. Kemudian di canvas, kita ganti screen space overlay-nya menjadi screen space kamera. Kemudian drag main kamera ini ke dalam render kamera. Dia akan menyesuaikan dengan resolusi game kita. Ini kita perbesar. Kemudian di image, bagi order in layer-nya kita tetap 0. Kemudian di folder di asset player kita drag ke sini. Ganti namanya menjadi player. Kemudian kita atur ukurannya. Kemudian kita tambahkan rigid body. Rigid body yang 2 dimensi. Kemudian kita tambahkan code player. Nah, jika sudah, kita masukkan obstacle kedua-duanya sekaligus. Ini kita seleksi, kemudian scale-nya kita ubah menjadi 2,5. Kemudian kita atur posisinya. Kita order in layer ubah menjadi 1. Yang bagian atas juga kita ubah menjadi 1. Kemudian kita buat game object baru. Klik kanan pada bagian hierarki, kemudian create empty. Dan kita ganti menjadi obstacle. Nah, pada game object atas sama bawah ini kita seleksi, kemudian kita drag supaya menjadi child dari obstacle. Pada obstacle ini kita tambahkan komponen obstacle. Kemudian kita drag ke folder prefab supaya dia menjadi prefab. Kemudian yang bagian ini kita hapus. Kita buat game object baru bernama generate obstacle. Kita beri nama generate. Kemudian tambahkan komponen generate. Kita masukkan objek prefab tadi ke bagian generate. Di folder
prefab ini bagian generate tadi kita tambahkan polygon collider 2D, di mana nanti polygon ini akan menyesuaikan benar di game objek atas sama bawah ini kita tambahkan polygon collider. Polygon collider ini fungsinya akan menyesuaikan dengan gambar kita. Kemudian pada obstacle ini kita tambahkan rigid di 2 dimensi. Kita atur supaya dia di atas obstacle. Pada bagian body type ini kita ganti menjadi kinematic. Centang pada useful kinematic. Kemudian kita membuat UI untuk score. Klik kanan, UI, text. Kita sesuaikan dulu ukuran font. Kemudian kita hapus isi teksnya ini. Kita pindahkan ke bagian atas. Masukkan teks core ini ke generate script. Untuk code-nya untuk code-nya sendiri saya menggunakan Visual Studio Code. Selain dia ringan, dia juga banyak plugin untuk developer Unity ini. Ini untuk code obstacle, yang ini generate, terus yang ini player. Untuk menambahkan BGM musik atau background musik, di bagian main kamera kita klik add component, kita ketik audio source. Kita centang pada loop, kemudian pada folder audio, drag ke audio clip. Jika sudah selesai, kita ke file, full setting. Kita klik ke player setting. Untuk ikonnya kita bisa menggunakan aset yang player ini, kita drag ke default icon. Untuk product name-nya kita gunakan Flappy Bird. Versinya bisa kita atur menjadi 0,1 atau terserah kita seperti 1,0. Karena kita Android,
Kita pilih yang Android setting. Untuk icon, untuk icon bisa kita atur menjadi round atau adaptive icon. Kita bisa drag ke bagian sini ikonnya, kemudian di bagian resolution ini kita gunakan landscape left sebagai default orientasinya. Splash image yaitu splash screen kita karena menggunakan Unity personal atau yang free, maka secara default tampilannya akan seperti ini. Kita tidak bisa mengubahnya. Kalau ingin mengubah tampilan splash screen-nya, kita harus upgrade ke versi yang berbayar. Tapi kita bisa menambahkan beberapa icon kita di sini. Misal kita tambahkan icon player ke sini, kemudian kita preview. Seperti ini hasilnya. Kita bisa ngatur background-nya. Kemudian di other setting ini, bagian ini kita akan menentukan tentang resolusi, apa itu namanya, package name, kemudian minimal API level Android S3. Halo, waalaikumsalam. Iya mas. Iya. Kabare sehat. Ya apa sama kabarnya? Alhamdulillah. Sing mari melaku es. Tuku kembar. Loh, wingi lah melaku. Mbon ande. Sampean, ya? Kita atur minimal API-nya menjadi Android 5 iya, atau versi Lollipop. Aduh. Sorry. Hah? Itu Mas Andi, speakernya tolong dimatiin Mas. Oke, terima kasih. Kemudian pada versi .NET-nya kita Iya. pakai versi 4. Untuk script backend-nya mono. API kompatibelnya menggunakan .NET standar 2.0. Untuk target arsitekturnya kita pakai ARM V7 sama x86. Kemudian di public setting ini ada namanya keystore. Keystore ini fungsinya ketika kita mau upload ke Play Store, game itu harus memiliki keystore supaya sebagai pembeda game satu dengan game yang lainnya. Karena kita tidak upload ke Play Store, maka kita tidak membutuhkan keystore-nya ini. Kemudian setelah selesai kita masuk ke build setting. Kemudian drag scene-nya ke bagian sini. Nah, di build setting ini ada dua versi pilihan, yaitu build sama build and run. Bedanya apa? Bedanya ketika build itu dia hanya membuild ke versi APK, sedangkan build and run dia selain mengcompile ke versi APK, dia juga akan langsung menjalankan game itu ke smartphone Android. Tentunya smartphone Android kita harus terhubung dengan komputer terlebih dahulu. Jika sudah selesai, kita klik build. Terus kasih namanya, misalnya game.apk, kemudian tunggu proses build sampai hingga selesai. Apakah ada yang ditanyakan sampai saat ini?
Proses build-nya ini cukup lama, tergantung spesifikasi dari komputer kita. Nah, ini ketika berhasil di-build akan ada folder atau file baru bernama game.apk. Ini bisa kita copy ke smartphone kita, kemudian kita coba hasilnya.